Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Rasadita dengan NPM A1M020058 dari Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan filsafat pendidikan, yaitu bab 8 yang berjudul Aliran-aliran Filsafat, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama yaitu aliran-aliran filsafat dimulai dari nativisme sampai dengan nihilisme. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengetahui apa itu aliran-aliran filsafat dimulai dari nativisme hingga nihilisme. Baiklah, yang pertama yaitu teori nativisme. Dinyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan pembawaan sejak lahir atau bakat. Yang kedua yaitu empirisme, merupakan suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Yang ketiga idealisme, mengembangkan bahwa realitas akhir adalah ruh, bukan materi, bukan fisik. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera adalah tidak pasti dan tidak lengkap. Selanjutnya yaitu realisme, merupakan filsafat yang mengembangkan realitas secara dualitas. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri dari atas dunia fisik dan dunia rohani. Hakikat realisme adalah materi, bukan ruh, spiritual atau supernatural. Menurut aliran filsafat materialisme, asal sifat dan hakikat dari semua kebenaran adalah materi. Paham materialisme tidak mengakui adanya Tuhan. Aliran materialisme mengabaikan adanya spiritual. Selanjutnya yaitu pragmatisme, adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasil yang bermanfaat secara praktis. Selanjutnya yaitu eksistensialisme, adalah filsafat yang mendukung segala gejala dengan berpangkal pada eksistensi. Yang kedua yaitu selanjutnya perennialisme, merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal, dan selalu. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Selanjutnya yaitu esensialisme, berpendapat bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang dikelola atau celah yang mengatur dunia beserta isinya dengan tiada celah pula. Progresivisme berpendapat tidak ada teori realita yang umum. Pengalaman menurut progresivisme bersifat dinamis dan temporal. Menyalah tidak pernah sampai pada yang paling ekstrim serta pluralitas. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar, menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik, tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Selanjutnya yaitu rekonstruktivisme, merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan melalui iman, dogma, atau ajaran agama. Sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia, selain kapitalisme dan ideologi lainnya. Kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Naturalisme merupakan teori yang menerima atau natur, atau yaitu alam, sebagai keseluruhan realitas. Istilah natur telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti.
mulai dari dunia fisik yaitu dapat dilihat oleh manusia, sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Selanjutnya yaitu postmodernisme. Menjadi salah satu populer sebagai aliran yang rajin mengajukan protes kepada filsafat. Hermeneutika muncul untuk menjembatani kritik postmodernisme terhadap filsafat. Individualisme adalah salah satu falsafah yang mempunyai pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Aliran konstruktivisme lahir dari sebuah kritik secara terbuka terhadap pendekatan neoliberalisme. Dari neoliberalisme, manusia merupakan makhluk individual yang konstruksikan melalui sebuah realitas sosial. Humanisme merupakan riwayat dan pemaknaan yang kompleks. Humanisme sebagai sebuah tim mulai dikenal dalam diskursus wacana filsafat sekitar awal abad ke-18. Selanjutnya yaitu neoliberalisme, dilatar belakangi oleh hancurnya liberalisme, padahal bisa jadi hal ini hanya salah satu faktor saja. Liberalisme dianggap gagal karena ternyata belum juga berhasil mengentaskan kemiskinan umat manusia. Seiring dengan hancurnya liberalisme. Yang selanjutnya yaitu nihilisme, dimengerti sebagai gerakan historistik di Eropa Barat pada abad ke-19. Objek pembahasan nihilisme adalah dunia supra-indrawi dan hubungannya dengan hakikat manusia. Baiklah, itulah tadi materi yang telah saya jelaskan. Kemudian saya mempunyai evaluasi yang bisa dibuka di deskripsi. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.